ya mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa mengubah keadaan ini. Jadi seandainya ada ini punya hobi atau apa, yang penting hobi itu positif, ditekunin aja, nanti juga ketemu ininya gitu, ada manfaatnya saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kebun Alia Aloe Vera kedatangan tamu dari siswa SMP yang katanya mau belajar bagaimana cara menanam lidah buaya dan manfaat lidah buaya. Itu info dari anak-anak via WA, katanya malam ini dia mau datang. Sepertinya mereka udah datang, kita panggil dulu. Udah sini. Ini dari mana ini? SMP 19. Oh, iya. Sini ke sini. SMP 19 kelas berapa? Kelas 9. Nah, itunya Mel, biar terang lampunya. Nah, SMP 19. Boleh memperkenalkan satu persatu. Ini nama siapa? Saya Fitri Handayani, kelas 9H dari SMP 19 Tangerang. Saya Syafana Alfas dari kelas 9H dari SMP 19 Tangerang. Kalau saya Siti Jahratu Dina dari kelas 9H SMP 19 Tangerang. Saya dari Muhammad Khalil Jiban dari kelas 9H dari SMP 19 Kota Tangerang. Saya Muhammad Rizky dari kelas 9H dari Sekolah SMP Negeri 19 Kota Tangerang. Terus ini ngomong-ngomong nih, ini dalam rangka apa ini? Apa ada tugas? Apa gimana nih? Iya nih Pak, kami kemari ada tugas kelompok mengikuti untuk mewawancarai pelaku ekonomi kreatif. Nah, terus mengetahui di sini ada pelaku ekonomi kreatif dari mana coba? Dari mamanya Savana sih. Oh, gitu. Dan temannya. Oh. Terus apa yang mau ditanyakan? Biar kelihatan tanamannya ini ada buayanya ini. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa? Apa yang latar belakangi Anda? Kurang kencang kayaknya suaranya. Apa yang melatar belakangi Bapak ingin mengolah lidah buaya menjadi minuman? Lalu kenapa memilih lidah buaya sebanding tumbuhan lain? Oh gitu. Jadi untuk awal mulanya sih saya bukan memilih salah satu tanaman lidah buaya untuk menjadikan minuman, bukan. Jadi awalnya karena kecintaan saya dan hobi saya kepada tanaman, gitu kan. Awal mula nih, saya nanam sebanyak 2 tanaman, kemudian saya kembang biakan menjadi banyak seperti ini. Nah, kebetulan istri yang punya basic untuk jualan, jadi diolah menjadi minuman gitu. Dari awal itu, awalnya sih kita nggak langsung produk ini, kita buat dulu olahan, kemudian kita bagikan ke tetangga. Ini akhirnya ada rasa enak, akhirnya untuk memberanikan diri untuk dijual gitu. Itu jadi bukan kita awal mula kita memilih lidah buaya untuk produksi, bukan gitu. Jadi dari hobi aja, dari hobi kita tekunin, ternyata dari hobi itu ada manfaatnya, ternyata bisa diolah jadi minuman. Awalnya sih kita juga nggak tahu bahwa itu lidah buaya ini bisa diolah jadi minuman gitu. Sama, saya juga awal waktu itu tahunya lidah buaya itu hanya untuk kecantikan. Ternyata setelah kita proses, kita belajar, kan, ternyata lidah buaya itu bisa diolah jadi minuman. Hanya dengan yaitu perawatan ya ini ekstra gitu untuk jadi minuman. Ya sembarang, kalau misalnya sembarang kan rasanya juga bisa pahit. Dan ternyata manfaat lidah buaya juga banyak. Ada pertanyaan ketiga. Apakah sulit merawat lidah buaya? Alhamdulillah.
tanaman lidah buaya ini kalau ditanam di semacam ini di pot, bukan di tanah langsung atau di kebun, ini banyak ininya resikonya, gitu kan. Pertama, terkadang kita terserang dengan hama pucuk, semacam pucuknya jadi layu. Itu karena untuk di ini kebetulan kita nggak memakai pupuk kimia, kita hanya menggunakan kompos, gitu kan, dari kotoran. Gitu kan. Nah, namanya juga di pot itu keterbatasan, beda dengan di kebun. Gitu. Kalau di ini banyak contohnya tuh, itu banyak yang mati, dia terserang dari akarnya habis, terus membusuk, kemudian pucuknya juga membusuk, itu nggak bisa di ini. Nah, karena itu akan merawat ke yang lain kalau kita nggak langsung buang. Ada lagi? Gimana cara merawat lidah buaya? Ya harus dengan telaten kita merawatnya. Pertama ya kita penyiraman juga kita jangan terlalu banyak, karena lidah buaya ini tanaman yang tidak membutuhkan ini, tapi kurang juga jangan, kurang air juga banyak jangan, tapi dia minimal sehari sekali kita siram, 2 kali juga nggak apa-apa. Dilanjut sama Silakan. apa manfaat dari lidah buaya? Manfaatnya kalau untuk kulit itu udah pada tahu ya, kalau untuk kulit ya. Nah, terus untuk rambut juga udah tahu kan. Dan kalau misalnya ada ini misal keiris atau gimana gitu, bisa pakai getahnya, bisa buat obat tuh, jadi bisa cepat nutup untuk itu. Dan kedua, kalau misalnya ada yang mau nanam misalnya dari ini tanaman seperti lengkeng, biar cepat tumbuh akar, dia mengandung zat perangsang akar juga, bisa kita ini. Terus kalau untuk diminum, dikonsumsi, itu bisa buat katanya nih. Nah, kalau saya kan belum ngecek ke lab, tapi banyak yang ini bisa menyembuhkan misalnya orang punya penyakit lambung gitu. Mungkin masih banyak lagi yang ininya. Sudah berapa lama usaha ini berjalan, Pak? Kalau mulai nanam, saya nanam sih dari tahun 2018. Kemudian diolah ini ya kurang lebih tahun 2020 lah kita olah jadi minuman dengan brand lidah aloe vera. Ya silakan. Ya. Produk ini sudah dijual sampai mana saja? Kalau untuk saat ini kita hanya, kalau untuk kita ngikutin ini aja, apa semacam ada stand, misalnya ada pameran semacam kita di Senayan, kita ada undangan kita ikutin gitu kan. Kalau untuk pemasaran kita jual juga di bandara, terus kita titip di MUI Kota Tangerang. Kalau untuk di warung-warung kita belum karena kita terkendala dengan kita kan belum punya ininya, masa kadaluarsanya belum ini gitu kan, itu terlalu pendek. Jadi minuman ini harus selalu di tempat dingin gitu. Kita kan berisiko kalau kita jual ternyata orang menjual lebih dari ya ini gitu ya. Jadi belum, kita masih pelajari kalau untuk titik-titik ke warung gitu. Yang online juga banyak. Apa harapan Bapak kedepannya untuk produk ini? Kalau harapan saya sih kita bisa mengembangkan usaha ini dengan lebih besar dan lebih menjangkau kemana-mana. Cuman itu tadi kita sudah ketemu dengan masa kadaluarsa dan ininya baru kita bisa untuk lebih luas gitu. Kalau saat ini kan kita hanya di gerai-gerai tertentu aja yang bisa terkontrol gitu. Kalau jauh kan kita namanya juga, saya juga masih kerja gitu kan. Jadi belum bisa untuk mengecek ininya. Ada lagi? Oh, silakan. Apa saja prestasi dari produk ini? Alhamdulillah kalau prestasinya
Nah, kita bergabung dengan UMKM Cibodas Jasa, gitu kan. Dengan bergabungnya di UMKM Cibodas Jasa, nah, kita juga di bawah bimbingan dari BUMN negara Soekarno Hatta, terus kita juga di bimbingan dari BRI ya, BRI itu ya. Alhamdulillah sih, untuk dari dinas juga, kalau untuk produk Kaliasaro udah pada tahu. Iya. Sama proses pembuatan ada kendala nggak? Kalau proses pembuatan untuk saat ini nggak ada. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ada lagi? Oh iya. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat buat adik-adik ke depan. Intinya gini aja. Ada yang ngajarin dulu. A few moments later. Oke, karena kita lanjut lagi. Ada lagi? Ada pertanyaan, ini kira-kira beratnya tuh berapa kilo ya satu gini? Kalau untuk satu pelepah alhamdulillah tidak kalah dengan yang ditanam di kebun. Kalau misalnya kondisi tanaman ini sehat, bisa sampai 500 sampai 700 gram. Itu untuk satu pelepah gitu. Sama yang ditanam di kebun juga sama gitu. Yang penting intinya kita punya media tanamnya ini unsur haranya cukup, kayak gitu aja. Jadi jangan terlalu banyak air. Nah, kalau banyak air dia busuk kayak gitu. Ada lagi? Itu aja. Ya, terima kasih banyak. Ya, salamin buat gurunya SMP 19 ya. Ya. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa mengubah keadaan ini. Jadi seandainya ada yang punya hobi atau apa, yang penting hobi itu positif, ditekunin aja, nanti juga ketemu ininya gitu, ada manfaatnya saja ya. Oke, terima kasih ya. Dan untuk lebih untuk mengetahui lebih lanjut kayak gimana cara perawatan, jadi bisa dilihat di ini di channel YouTube. Oh iya. Saya punya channelnya. Namanya apa? Channel YouTube-nya Suhanda Anda, ada di situ. Cara perawatannya, cara mengolahnya ada di situ lengkap. Ya. Ya, bantu subscribe juga. Iya, pasti. Ya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, salam sama guru-gurunya ya. Ya. Oke. Silakan, hati-hati ya. Oke, itulah kunjungan dari murid-murid SMP 19 untuk menanyakan masalah bagaimana cara menanam dan bagaimana cara di tanaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.